Halo semuanya, selamat bergabung di Mystery Club bersama gua, Valen. Di video kali ini gua akan ngebahas tentang sebuah kotak yang dipercayai memiliki arwah-arwah jahat di dalamnya yang menjadikan ini kotak sebagai benda yang paling terkutuk yang pernah ada di muka bumi ini. Benda apakah itu? Ini dia, The Big Box. Sebelum gue ngejelasin tentang The Big Box, gue mau cerita tentang sejarahnya terlebih dahulu. Kisah ini dimulai dari seorang pebisnis furniture yang bernama Kevin Menes. Pada suatu hari Kevin Menes sedang berjalan dan dia melihat ada sebuah garage sale di sebuah rumah. Dia menghampiri rumah tersebut dan dia melihat-lihat apa saja yang dijual. Dan ternyata semuanya yang dijual itu rata-rata banyaknya barang-barang antik. Kebetulan Kevin pun sedang mencari kado untuk ibunya yang sedang sakit. Akhirnya dia lihat-lihat dan dia menemukan sebuah tumpukan barang-barang antik. Dan dia beli tuh semua tuh tumpukan barang-barang tersebut. Ketika dia bawa ke workshopnya atau ke tokonya, dia menemukan satu buah kotak yang ada ukiran anggur di pintunya. Menurut Kevin, ini cocok banget buat jadi kado untuk ibunya yang sedang sakit. Singkat cerita, Kevin membawa kotak tersebut dan memberikannya kepada ibunya di rumah sakit. Singkat cerita, ibunya udah dapat kotak tersebut dari Kevin sebagai hadiah. Akhirnya Kevin pun pulang dan ibunya pun melanjutkan harinya di rumah sakit. Keesokan harinya, Kevin dikejutkan dengan sebuah telepon darurat dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa ibunya dalam keadaan darurat dan Kevin harus segera ke rumah sakit. Tanpa berlama-lama, Kevin pun langsung berangkat ke rumah sakit. Ketika sampai rumah sakit, Kevin dijelaskan oleh susternya bahwa susternya menemukan ibunya Kevin dalam keadaan sudah bersimbah darah tergeletak di koridor depan kamar ibunya. Dan suster pun menjelaskan dia menemukan cermin kamar ibunya sudah dalam keadaan yang pecah. Sontak Kevin pun marah karena penjelasan dari suster tersebut tidak masuk akal sama sekali. Kevin menjelaskan kalau ibunya itu sudah mengalami stroke sejak lama yang mengakibatkan ia tidak bisa berjalan atau lumpuh setengah ke bawah. Susternya menemukan ibunya dalam keadaan tengkurap bersimbah darah di koridor depan kamarnya. Gimana bisa gitu ya? Gue juga jadi kalau jadi Kevin juga gue mikirin ini nggak make sense cuy gitu. Dengan kondisi ibunya Kevin yang sangat kritis, ibunya Kevin ini tidak dapat berbicara sama sekali. Sampai pihak rumah sakit memberikan sebuah alat tulis untuk ibunya Kevin berkomunikasi. Di saat itu Kevin dijelaskan oleh ibunya kalau ibunya percaya semua ini yang ibunya alami adalah perbuatan dari hadiahnya Kevin, yang dimana Kevin memberikan kotak antik tersebut. Kevin pun membawa kotak tersebut kembali ke tempat garage sale di mana ia membeli kotak ini pertama kali. Ketika ia mencoba untuk mengembalikan kotak tersebut, pemilik pertama dari kotak ini pun tidak mau sama sekali ada urusan dengan kotak tersebut. Sampai akhirnya Kevin menjelaskan kondisi ibunya yang disebabkan oleh kotak tersebut. Dan akhirnya si orang ini luluh untuk memberi penjelasan ke Kevin apa sebenarnya kotak tersebut. Pemilik pertama ini adalah seorang wanita yang dia bercerita kalau kotak ini adalah kotak peninggalan dari neneknya. Wanita ini menjelaskan kalau neneknya adalah salah satu survivor dari Holocaust. Ia pun sering menangkap neneknya sedang melakukan ritual bersama kotak tersebut di dalam satu ruangan yang sama. Dan wanita tersebut pun menjelaskan ke Kevin kalau seringkali banyak kejadian-kejadian aneh semenjak kotak itu masih ada di rumah dia. Tapi setelah kotak itu tidak ada di rumah dia, semua kejadian-kejadian aneh ini pun ikut hilang. Dan disitulah Kevin baru tahu dari wanita tersebut bahwa kotak yang dia miliki adalah The Big Box. Wanita itu pun bersaran kepada Kevin untuk segera menyingkirkan The Big Box tersebut. Dan akhirnya Kevin pun menjual The Big Box tersebut di eBay dengan deskripsi cerita yang sudah ia alami selama ini. Dan ada yang beli. Yang beli adalah seorang anak remaja yang bernama Brad. Dia awalnya membeli The Big Box ini cuma sebagai lucuan dan
karena dia juga nggak percaya kalau kotak ini tuh emang beneran terkutuk gitu loh. Jadi dia cuman kayak "Ya udah, yang penting gue beli deh, gue nggak percaya" gitu. Setelah dia beli dan dia bawa pulang ke tempat kosan dia nih, dia mengalami banyak banget kejadian-kejadian aneh. Yang dimana dia pernah bangun dari tidurnya dan langsung melihat temannya yang bernama Derek sedang membuang air kecil di pojok kamarnya. Pas ketika dia ngedip, Derek langsung hilang. Tapi bekas buang air kecilnya itu masih tergenang di pojok kamarnya tersebut. Akhirnya Brad pun marah kepada Derek dan dia langsung nyamperin Derek. Derek yang baru bangun tidur terkejut karena Brad marah-marah ke dia dan Derek pun nggak tahu kenapa gitu. Lu kenapa sih marah-marah sama gue? Udah, gue nggak tahu apa-apa, gue baru bangun tidur gitu. Akhirnya mereka berdua pun dibikin kebingungan karena Brad tiba-tiba mengeluarkan darah dari matanya. Ketika Brad ke kamar mandi untuk membersihkan matanya ini, dia dibikin terkejut karena dia melihat satu kosannya berisikan penuh dengan serangga yang menjijikan. Beberapa hari kemudian, Brad pun membawa kotak tersebut kepada dosennya yang bernama Jason Haxton. Jason ini adalah dosen ahli artefak yang dimana seharusnya dia paham soal barang-barang relik seperti ini nih. Brad menjelaskan kepada Jason bahwa kotak ini adalah kotak yang terkutuk dan dia dengan teman-teman kosannya mengambil giliran setiap hari untuk tidur bersama si kotak tersebut. Jadi misalnya hari pertama si Brad, hari keduanya kotak tersebut ada di kamarnya si Derek, terus dan menerus gitu digilir. Semuanya berhenti karena mereka menemukan Derek di basement sudah meninggal dalam keadaan memeluk kotak tersebut. Brad pun meminta dengan sangat kepada dosennya untuk membawa pergi kotak ini dan dia sudah nggak mau ada urusan lagi sama kotak tersebut. Dan akhirnya Jason pun membawa kotak tersebut pulang ke rumah. Saat Jason pulang ke rumah, Jason masih sibuk banget buat ngurusin tugas-tugasnya nih, tugas-tugas kerjaannya buat besok. Jadi dia nggak ada kesempatan buat nyari tahu tentang si kotak tersebut lebih lanjut. Ketika Jason sedang mengerjakan pekerjaannya, ia merasa sesuatu yang janggal. Jason merasa dia tidak sendirian di rumah. Banyak hal-hal aneh yang mulai bermunculan, mulai dari suara langkah kaki di lantai atas, hingga dia merasakan sebuah sentuhan di rambutnya. Keesokan harinya, ketika Jason sedang bekerja, ia mendapatkan telepon dari istrinya, yang dimana istrinya meminta Jason untuk cepat pulang karena kondisinya sedang tidak enak badan. Ketika Jason pulang ke rumah, ia melihat istrinya sudah sakit yang sangat parah, mulai dari mual hingga muntah, sakit kepala yang sangat hebat, hingga rambutnya rontok. Akhirnya Jason membawa istrinya ke rumah sakit, dan penjelasan dari dokter bahwa istrinya sedang mengalami stres berat. Di kemudian harinya, Jason meminta kepada Brad mengenai informasi lebih lanjut tentang kotak tersebut. Ketika Jason bertanya, "Kamu mendapatkan kotak ini dari mana?" Dan Brad menjawab, "Saya beli kotak ini online dari eBay." Dan Jason pun bertanya, siapa yang menjualnya? Akhirnya dia menyebutkan satu nama, yaitu Kevin Manes. Akhirnya Jason dan Kevin bertemu dan mereka saling bertukar cerita. Dan sampai akhirnya Kevin pun menyarankan kepada Jason untuk segera menyingkirkan kotak tersebut. Sampai akhirnya Jason mencari cara untuk memberhentikan semua gangguan-gangguan ini. Jason memperhatikan bahwa di belakang kotak tersebut ada ukiran tulisan Hebrew. Akhirnya Jason membawa kotak tersebut ke tempat peribadahan kaum Yahudi. Dia meminta kepada pemuka agama yang sedang ada di sana untuk menjelaskan tentang si kotak tersebut. Jason memberitahu kepada pengemuka agama bahwa kotak ini bernama The Big Box. Sontak si pengemuka agama tersebut terkejut dan meminta Jason untuk masuk ke ruangan rahasia. Ketika mereka sudah di dalam ruangan rahasia, si pengemuka agama tersebut menjelaskan kepada Jason kalau di Big Box ini adalah kotak penyimpanan arwah yang digunakan oleh kaum-kaum Yahudi pada peperangan Nazi.
Yang dimana cara kerja kotak tersebut adalah memanggil arwah untuk masuk ke dalam kotak tersebut dan nanti akan dibuka untuk membunuh para nazi-nazi tersebut. Dan secara tidak sengaja para pengguna si The Big Box ini tuh malah memasukkan roh jahat ke dalamnya. Dan pemuka agama tersebut menjelaskan kalau The Big Box ini tuh ada lebih dari satu. Yang dimana berarti kotak terkutuk ini tuh ada banyak, men. Mungkin ada 20, ada 30, mungkin ada ratusan gitu. Dan si pemuka agama tersebut pun bilang kepada Jason kalau kotak yang dia miliki ini adalah kotak nomor 1, yang dimana dia bilang juga kalau kotak nomor 1 adalah kotak yang paling kuat. Pengemuka agama tersebut pun mengutus Jason untuk menyegel kotak tersebut dengan mentutup rapat menggunakan kain berwarna emas dan ditutup rapat lagi menggunakan kayu yang dipaku. Jason setelah mendengar utusannya itu, dia langsung bergegas pulang untuk menyegel kotak tersebut. Ketika Jason sudah nyampe rumah dan dia sedang menyegel kotak tersebut nih, dia udah ngebalut kotak itu pakai kain emas, terus dia udah mulai kepaku-pakuin. Ketika dia mau ngepakuin kotak tersebut dengan kayu nih, casing luarnya nih untuk biar dia disegel, dia diganggu oleh arwah jahat yang ada di dalam The Big Box tersebut. Arwah jahat yang ada di dalam The Big Box tersebut itu keluar dari The Big Box dan mengganggu Jason. Ketika dia akan diganggu lebih parah lagi, Jason langsung menguatkan dirinya untuk cepat-cepat menyegel kotak tersebut. Setelah Jason sudah berhasil menyegel kotak tersebut, Jason diutus untuk mengkuburkan kotak tersebut. Setelah kotak tersebut sudah dikubur dan gak ada yang tahu lokasinya di mana, hanya Jason seorang, semua gangguan-gangguan ini berakhir. Istrinya pun sudah jauh lebih membaik dan sudah tidak ada lagi suara-suara aneh atau wujud-wujud aneh yang nampak, dan mungkin ngerasa disentuh-sentuhannya pun sudah nggak ada, dan semua kejadian-kejadian ini sudah benar-benar berakhir. Dan pada sekitar tahun 2016, Jason menggali kembali kotak tersebut dan membawa kotak tersebut ke Haunted Museum di Las Vegas. Hingga saat ini The Big Box di Haunted Museum menjadi salah satu koleksi terpopuler karena dia adalah koleksi yang paling terkutuk yang Haunted Museum miliki. Sampai-sampai saking dia terkutuknya nih, dia itu ditutup pakai kaca, kacanya tebel banget, dan di antara The Big Box dan kacanya nih itu ditaburin garam yang sudah didoain gitu. Saking terkutuknya sekali. Kayak tadi adalah sedikit sejarah dari The Big Box itu sendiri. Dan sekarang gue bakal ngejelasin sama kalian The Big Box itu apa. The Big Box adalah sebuah kabinet kayu kecil yang digunakan untuk menyimpan anggur atau wine di dalamnya. Dan dipercaya juga kalau The Big Box ini adalah tempat penampungan arwah roh jahat yang digunakan oleh orang-orang Yahudi pada zaman peperangan Nazi di Holocaust. Jadi para pengguna The Big Box ini tuh mereka nyimpan arwah roh jahat di dalamnya, terus mereka ngelawan Nazi pakai roh jahat ini gitu. Ibaratnya selain pakai senjata, mereka juga pakai jalur paranormal gitu, jalur goib gitu mereka makainya gitu. Nah, pakainya sih The Big Box iya gitu, The Big Box ini dia pakainya. Dan sekarang gue mau ceritain ke kalian sebuah plot twist yang bisa dibilang gue sendiri pun akhirnya dibikin bimbang gitu. Apakah gue harus percaya, apakah gue nggak percaya gitu. Kalian nanti decide sendiri ya. Apapun jawaban kalian nanti dan kalian milih yang mana, tulis di kolom komentar di bawah, oke? Sekarang kita masuk ke plot twistnya. Pada tahun 2003, penulis dan pebisnis yang bernama Kevin Menes sedang berjalan-jalan. Dia melihat sebuah garage sale di Portland, Oregon. Dan dia datang ke tempat garage sale tersebut dan dia membeli sebuah kabinet anggur kecil. Dia beli dan dia bawa pulang. Nah, ketika dia bawa pulang, dia itu mikir, ini kayak kalau dijual bisa laku nih. Akhirnya ya udah dia jual nih. Tapi sebelum dia jual, dia mikir, kayaknya kalau misalnya gua bikin cerita
mistis atau misteri atau horor di balik kabinet tersebut nih kayaknya bakal laku banget gitu. Dan akhirnya dia membuat sebuah cerita dengan hasil riset dia agar ceritanya terkesan nyata dan lebih masuk akal. Hasil cerita yang Kevin buat adalah kotak ini bekas peninggalan dari orang-orang Yahudi yang selamat dari peperangan Holocaust. Tapi sebelum jauh lebih lanjut, gue mau jelasin juga kalau dari kata dibik itu memang beneran ada. Jadi dibik itu dipercayai dari mitologi Yahudi. Dibik itu adalah kegiatan di mana orang-orang akan memanggil roh jahat untuk menyerang orang lain. Jadi kayak kalau di kita mah bahasanya nyantet mungkin ya gitu ya. Nah kalau bahasa mereka tuh bahasa keren itu dibik gitu. Dan akhirnya Kevin menamakan kotak ini tuh kotak santet gitu. Tapi pakai bahasa Yahudi gitu. The Big Box. Dari cerita yang dia bikin, dia jual nih kotak tersebut di eBay dan dia masukin juga cerita yang udah dia buat. Dan dia pun nge-mention kalau kotak ini tuh bertanggung jawab atas mimpi buruk dan kejadian-kejadian aneh yang dia alami selama ini. Dan sampailah ke pemilik selanjutnya yang bernama Jason Hexton. Singkat aja ya. Jadi ceritanya Jason ini dia udah beli dari Kevin nih kan si di big box-nya. Dia udah punya nih di big boxing dari Kevin. Dan akhirnya dia pengen ngejual lagi nih si di big box ini nih. Dia mau jual lagi di big box-nya di eBay. Dan dia pun mengklaim semua yang diklaim sama Kevin, semua kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Kevin itu juga terjadi pada dirinya. Jadi seolah-olah memang si The Big Box ini tuh memang sial dan terkutuk gitu. Sampai-sampai Jason pun membuat suatu website yang dia namakan thebigbox.com. Di situs tersebut dia mendapatkan ratusan ribu laporan dan kunjungan. Tapi yang anehnya, dari laporan tersebut tuh banyak yang mengklaim kalau mereka mengalami sebuah kesialan dan kutukan dari hanya melihat di big box tersebut. Karena di big box ini jadi viral, akhirnya Jason menjual hak atas cerita yang dia klaim kepada perusahaan perfilman di Hollywood yang akhirnya diangkat menjadi sebuah film yang berjudul The Possession yang rilis pada tahun 2012 yang juga disutradarai oleh Sam Raimi. Karena si The Big Box ini menjadi sangat viral dan sampai diangkat menjadi film dan juga banyak yang melaporkan mereka mengalami hal-hal aneh, akhirnya Zak Bagans dari The Haunted Museum membeli kotak tersebut untuk dipajang di museum dia. The Big Box dipajang di sebuah ruangan khusus yang dimana dia disimpan di atas meja dan mejanya itu ditutupi oleh kaca tebal. Nah, di antara The Big Box dan kaca tebal tersebut dikelilingi oleh garam yang sudah didoain. Jadi di big box itu biar nggak aktif kembali lah istilahnya gitu. Dan berplot twist lagi nih, banyak pengunjung yang datang untuk menyaksikan di big box ini hanya dengan melihat di big boxnya doang, mereka mengalami gangguan-gangguan yang bisa dibilang cukup parah. And it wasn't human, he was see-through. And then I just kept hearing him in my head and he won't get out. He wouldn't leave me alone. Langsung kita masuk ke fenomena-fenomena aneh yang terjadi oleh The Big Box. Salah satu kejadian yang paling viral, yang paling heboh terjadi kepada rapper terkenal Post Malone. Jadi ceritanya pada tahun 2018 Post Malone ini sedang nyamperin atau sedang datang ke Haunted Museum. Jadi si Post sama si Zak Bagans nih pemilik Haunted Museum ini nih mereka emang bestian gitulah. Jadi mereka ceritanya lagi nongkrong di Haunted Museum-nya punya Zak, dan Zak itu ngajakin si Post Malone ini buat ngeliat koleksi dia yang paling terkutuk. Akhirnya Zak ngebawa Post Malone untuk masuk ke dalam ruangan di Big Box. Nah, kalau dari rekaman CCTV mereka terlihat mengangkat si penutup kaca tebalnya itu tuh, mereka angkat, mereka singkirkan, dan di situ mulai kejadian-kejadian aneh.
Pada saat itu Post Malone bilang kalau dia tuh nggak mau sama sekali ada urusan apapun dengan The Big Box tersebut. Namun beda dengan Zack. Zack merasakan sangat terdorong untuk hanya menyentuh The Big Box tersebut. Ketika Zack menyentuh The Big Box tersebut, Zack merasakan sebuah keanehan yang dimana dia terlihat seperti sedang dirasuki. Di sini Post Malone ngerasa aneh dengan Zack, kok tiba-tiba dia kayak gitu. Akhirnya Post Malone memegang bahu Zack dan meremas-remas sedikit agar Zack bisa tersadarkan kembali dari hal yang sedang dia alami. Setelah dari situ, Zack merasa terkejut melihat Post Malone dan mereka berdua berlarian keluar. Nah, itu tuh kejadiannya di Haunted Museum-nya nih. Nah, yang bikin anehnya lagi adalah beberapa bulan kemudian, yang dimana Post Malone merasa sangat aneh, dimana dia merasakan banyak banget kesialan yang kejadian di dalam hidupnya. Semuanya bermula saat Post Malone mengalami kebobolan di rumahnya. Dia kehilangan banyak sekali hartanya dan aset-asetnya. Dan kemudian juga kejadian dia saat sedang naik pesawat, di mana pesawatnya harus mendarat darurat. Sampai-sampai yang paling parah adalah Post Malone mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. Dari sini Post Malone menganggap ini sebuah kutukan yang cukup hebat. Melalui TMZ, Post mengungkapkan, quote, "Kupikir Tuhan mungkin membenciku, tetapi saran dariku, jauhilah Debek." Bahkan Post Malone pun mengalami hal yang sangat aneh gitu menurut gua. Jadi ya kayaknya mending kita jauhin aja si The Big Box ini ya. Oke, mungkin segitu aja mengenai The Big Box. Sekarang menurut cocok logi gua nih ya, The Big Box mungkin bisa aja beneran terkutuk nih ya, beneran terkutuk dan angker dan isinya memang banyak roh-roh jahat nih. Karena kalau dari informasi yang gua dapat dan yang gua riset, ini tuh nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada informasi konkret mengenai siapa pemilik pertamanya dan cerita di balik The Big Box di awalnya itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi bisa dibilang memang untraceable gitu, yang bisa saja memang mengakibatkan ini memang terkutuk dan memang banyak roh jahatnya juga di dalam gitu. Dan ternyata mungkin memang benar juga ini salah satu peninggalan dari orang-orang yang selamat dari Holocaust. Dan juga mungkin juga ada lebih dari satu gitu. Jadi menurut kalian gimana? Apakah The Big Box emang beneran terkutuk atau hanya orang-orang yang terinfluence dengan ceritanya dari Kevin Menes? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.